warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات بل والفتيان والفتيات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات جماعة صلاة maghrib dan insyaallah isya Masjid Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita bisa menyambung kaji atau mengulang-ulang kaji. Disambung bagus juga, diulang tak kalah bagus juga. Dan ya, kalau bulan pekan atau bulan yang lalu listrik mati, bulan ini hujan turun, jadi ada munasabahnya harus di jamak takhir. Jadi kalau biasanya 1,5 jam, berarti sekali ini mungkin setengah jam. Nah ya, mungkin setengah jam, jadi bukan 3 jam dah. Pokoknya azan kita berhenti, dah, habis itu sambung lagi. Nah, semoga cepat selesai dan berhenti. Atau gimana aja, kalau berhenti hujan kita berhenti. Sudah berhenti tuh. Nah, kita bersyukur kepadanya karena kita masih diberikan nikmat, diberikan rahmat, sehingga kita pada malam ini bisa menikmati kebersamaan ini. Semoga sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di sini dalam ketaatan kepadanya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan yang dianugerahkannya. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita teladani,
imam yang kita ikuti, yang dengannya kita bersatu, terpisah dari jalannya kita bercerai-berai, dengannya kita kuat, dengan meninggalkannya kita berantakan. Oleh sebab itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dimantapkan untuk istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Marilah banyak berselawat dan salam kepadanya, supaya banyak ampunan pula, kebaikan pula yang Allah karuniakan untuk kita, dan di akhirat mudah-mudahan beruntung mendapatkan syafaatnya. Amin. Ikhwani wa akhwati billah, bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, kesempatan yang tak boleh kita lewatkan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan, jangan bilang Februari baru 11-12, di pertengahan, di penghujung bulan Rajab. Tak lama lagi kita masuk ke bulan Sya'ban. Wih, sekejap lagi masuk bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan fi sihhatin wa iman wa salamatin wa aman. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan untuk menikmati hasil cocok tanam kita. Bulan Rajab dijadikan Allah berdekatan dengan bulan yang besar, bulan Ramadan, sebagaimana bulan-bulan haram yang 3 juga Allah jadikan diantaranya di bulan haji, sebulan sebelum bulan Zulhijjah, sebulan setelahnya. Para ulama menarik hikmah, sebab di masa jahiliyah dulu orang-orang itu suka berperang, sehingga filsafat hidupnya al-waqtu kasayf, waktu itu seperti uang. Betul, al-waqtu kasayf, waktu seperti uang, the time is money. Bukan, al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang, illam taqta'u qata'aka, kalau kau tidak menggunakannya untuk memancung, kamu yang dipancung dengannya. Karena memang mereka adalah orang-orang yang senantiasa main pedang, karena selalu berperang. Kalau kita hari ini filsafat hidupnya lain lagi. The time is money, waktu itu uang. Karena memang semua kita ingin jadi beruang, ingin jadi beruang. Tahu beruang? Semua dihisapnya, ya. Kita semuanya ingin disebut beruang. Nah, ma'asyarul kiram. Nah, di saat itu walaupun mereka dalam kondisi perang, tetapi masih tetap menghormati bulan-bulan haram. Jarak terjauh masa itu yang pergi haji jahiliyah, di masa jahiliyah ini cerita, ternyata orang jahiliyah ikut, orang jahiliyah juga haji, juga haji dia, tapi hajinya jahiliyah. hajinya jahiliyah, penuh dengan kesyirikan. Mereka beriman tetapi syirik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak terjauh sebulan, sehingga mereka ketika memulai perjalanan menuju Makkah yang jarak sebulan tadi aman di jalan, karena di bulan haram mereka menghentikan peperangan. Dan
Di bulan Zulhijjah haji di bulan apa Syekh? Haji di bulan apa? Dilaksanakan? Tidak pernah haji. Tidak mau haji. Mau. Terus kenapa tidak pelajari? Tiba-tiba dipanggil nanti, itu tidak siap. Baik. Haji itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bermula di Mina, berakhir di Mina juga, yaitu melontar jumrah di hari ke-13. Habis itu tawaf wadah di Ka'bah. Nah, setelah itu mereka pulang ke negara atau daerah masing-masing yang jarak terjauh juga 1 bulan, sehingga mereka di perjalanan aman. Mereka di perjalanan aman, karena di bulan-bulan haram mereka otomatis menghentikan peperangan. Misalnya sedang berkecamuk perang itu, tiba-tiba tenggelam matahari tanggal 1 bulan Zulqa'dah misalnya, henti perang. Tanpa perundingan mereka pulang ke tempat masing-masing, karena mereka takut kualat. takut kualat karena melanggar aturan di bulan haram. Jelas ya? Orang jahiliyah saja menghormati bulan-bulan haram, apalagi orang Islam. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di dalam kitab Allah sejak dia ciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Mana yang 4 itu? Nabi katakan asy-syahru 12 syahran. Nabi mengatakan inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sesungguhnya zaman itu berputar sejak awal Allah ciptakan langit dan bumi. Seperti itu juga berputarnya sampai hari ini, tidak berganti. As-sanatu 12 syahran. Setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antaranya bulan-bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Wa wahidun fard, dan 1 terpisah. Ala wa huwa Rajab Mudhar, yaitu Rajabnya suku Mudhar. Bukan Modar ya, Mudhar. Ini salah baca, kata sampai ke Indonesia jadi Modar. Suku atau kabilah Mudhar. Mereka disebut Rajab Mudhar karena mereka yang paling memberikan penghormatan pada bulan Rajab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, pengharaman, pensucian bulan-bulan haram ini di dalam Islam lebih ditekankan lagi dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan haram itu. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan menzalimi diri. Artinya kita diamanahkan Allah menjaga diri kita ini jangan sampai celaka, jangan sampai masuk neraka. Maka siapa yang membiarkan dirinya menjalani jalan menuju neraka dengan berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia telah
dalam menzalimi dirinya, baik itu maksiatnya kepada Allah maupun maksiatnya kepada sesama hamba Allah. Maka bulan Rajab kaum muslimin adalah bulan kita mulai bersih. Karena para ulama seperti diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Warraq, dia mengatakan, disebutkan oleh as-salaf bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan untuk mulai bercocok tanam. Jadi Ramadan itu bukan lagi untuk menanam, Ramadan itu tinggal panen. Maka akan beda nanti orang yang baru mulai bersih-bersih di bulan Ramadan, baru nak menyemai, dengan orang yang sudah bertanam di bulan Rajab kemudian menyiram di bulan Sya'ban, maka dia akan bergembira datangnya Ramadan. Siapa yang biasa berkebun? Siapa yang biasa berkebun? Tunjuk tanganlah. Jangan takut, saya tak akan panen loh. Tidak ada yang biasa berkebun. Baik, siapa yang sudah bekerja di akhir bulan terima gaji atau di awal bulan depan? Tidak ada juga yang ngaku saya tidak minta gaji loh. Tuan gimana nih? Mana yang lebih bersemangat ketika pergi menanam atau ketika pergi memenuai? Saya nak nanya dulu, Ustaz. Ketika durian antum berbuah, mana yang lebih sering antum datang ke kebun durian, ketika menanam atau ketika berbuah? Sampai tidur di situ saya. Sampai tidur di situ. Karena memang manusia di musim panen lebih gembira daripada musim bertanam. Bertanam kadang disuruh sama mbak, tunggu lo, katanya itu kan nanti lo, katanya nanti. Tapi kalau sudah pas manen, tidak disuruh mak pun, ambil motor langsung ke mana? Ke kebun, tunggu sini dulu. Nah, saya nanti durian jatuh. Nah, begitulah keadaannya. Siapa yang di bulan Rajab ini sudah mulai menanam, dan mulai dengan puasa, dan mulai dengan taat, bermulai bersedekah, mulai dengan salat sunat, mulai baca Quran, mulai zikir, insya Allah di bulan Ramadan dia tinggal menuai, memanen hasil, sehingga ketika Ramadan datang dia dengan sukacita, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Bukan justru ketika Ramadan datang dia membuat perhelatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak perhelatan kita bahasa sekarang ini suka boleh, ya, suka berpesta. Karena makna syukuran di mata kita hari ini adalah pesta. Ngapain? Kok ngundang artis ibu kota? Syukuran. Ngundang artis ibu kota untuk syukuran. Ada pula acara saweran. Ngapain? Syukuran. Ini bukan syukuran kawan, ini kufuran namanya. Tahu tak? Ini kufuran nikmat. Makanya membangun kita, berencana kita, berbuat mengembangkan ekonomi semakin terpuruk. Apa sebab? Di hari baik, bulan baik pun, hari yang harus disambut dengan ketaatan, kita membuat perayaan yang penuh dengan kemaksiatan dengan alasan syukuran. Bahkan sekarang pun naik haji, pulang haji, Pak Haji ngundang artis juga. Nah Pak, syukuran, alhamdulillah Ustaz, haji saya mabrurnya. Ini haji kabur ini, mabrur ini. Subhanallah. Apa bedanya syukuran orang jahiliyah dulu? Selesai mereka naik haji, mereka syukuran dengan mengundang budak hamba-hamba sahaya menari dan menari. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jelas tak? Berarti selesai kita kada jelas? Katanya dah selesai. Baik. Nah, berarti bulan Rajab ini mulai kita menyemai
Nah, biasanya kalau menyemai itu antum bersihkan lahan dulu atau langsung aja semai begitu di atas semak-semak itu? Hah? Antum nanam, jangankan nanam padi, nanam sawit aja yang begitu kuat, kalau tak ditebang dulu kayu-kayunya, sawitnya bisa tumbuh, tumbuh juga, tapi tidak tambah-tambah, stunting dia. Tahu sawit stunting? Hah? Kurang gizi. Nah, jadi harus dibersihkan. Nah, ketika kita mulai menanam ketaatan di bulan ini, maka Allah katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi dirikan pada bulan itu. Maka bulan ini seharusnya kita mulai bersih-bersih. Semakin cepat pembersihannya, semakin cepat bertanamnya, semakin cepat tumbuhnya. Maka Allah haramkan berbagai kemaksiatan yang sebenarnya di bulan yang lain itu haram. Yang sebenarnya di bulan itu di bulan lain juga haram, tetapi di bulan Rajab ini, seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalaulah dosa dilipat gandakan di bulan haram itu, maka amal taat pun Allah lipat gandakan. Nah, Allah sebutkan dengan bahasa fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kalian, supaya berlaku general. Nah, Allah katakan fala tasriqu, jangan mencuri, fala taznu, jangan menzina, fala ta'uqu, jangan durhaka pada orang tua. Nah, semua bentuk dosa jangan kalian lakukan di bulan ini, di bulan haram ini. Supaya apa? Lahan kita bersih. Nah, dosa kita itu kalau dibagi kaum muslimin terbagi dua. Dosa pada Allah, dosa pada hamba-hamba Allah. Nah, dosa pada Allah yang paling berat itu adalah dosa berbuat syirik. Dosa berbuat syirik. Tentu saja pahala yang paling besar yang diberikan Allah untuk kita adalah pahala bertauhid. Makanya tuan-tuan harus selalu mengingat dan saling mengingatkan untuk belajar tauhid. Jangan terpengaruh sama syubhat dan propaganda. Orang yang suka belajar tauhid berarti calon radikal. Karena memang kaum muslimin dan muslimat, orang yang tak tahu nikmat tauhid akan cenderung menyerempet daerah-daerah larangan syirik. Orang daerah larangan syirik. Apa contohnya? Yang nyerempet ke syirik itu. Apa contohnya? Apa? Kuburan. Antum anti ziarah kubur antum ya. Anti ziarah kubur ini. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Kita bukan anti ziarah kubur, tapi anti nyembah kubur. Bukan anti ziarah kubur, tapi anti dengan berbuat maksiat di kuburan. Apa di antara maksiat yang terjadi di kuburan? Jadi ketika kami dialog tadi pagi, Ustaz Helmi bilang, ya, sampai kuburan dicium-cium ya batu nisan tuh. Harusnya tiang listrik yang harus dicium terus. Saya bilang, kenapa harus tiang listrik yang harus dicium terus? Tahu enggak? Hah? Tiang listrik menerangi kita siang malam. Cium itu tiang listrik. Karena engkaulah kami bisa masak cepat, bisa mencuci, bisa nyetrika, bisa belajar, bisa komputer, bisa chatting, bisa browsing, bisa semuanya dengan tiang listrik. Batu nisan, apa manfaatnya? Coba bayangkan, akal sehat itu bila hilang kaum muslimin, memang seperti tidak berakal kita.
Makanya beragama jangan akal-akalan, nanti seperti orang hilang akal. Makanya ketika main akal-akalan, orang gila dibilang wali. Orang gila dibilang wali. Kenapa? Saking asyik masuknya dengan cinta. Ini cinta terlarang yang seperti ini. Coba lihat, yang selalu gila dalam cinta selalu cinta tidak percaya antum? Ana punya kitab namanya Al-Qaulul Mubin fi man istushhida minal muhibbin. Mau baca? Tidak panjang, sekitar 700 halaman cuma bahasa Arab. Mau? Tidak berani dia. Jadi yang rata-rata gila karena cinta itu adalah cinta terlarang. Jangan-jangan dia juga melakukan cinta terlarang sehingga hilang akal. Kalau cinta yang syar'i itu, lihat Rasulullah, orang yang paling cinta kepada Allah. Lihat Abu Bakar Siddiq, orang yang paling wali di antara wali Allah. Umar bin Khattab, orang yang paling suka menangis bila mendengar firman Allah. Utsman bin Affan, dalam keadaan diserang orang pun masih pegang Al-Quran dan sedang berpuasa. Allah, malaikat saja malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Sibtain, orang segagah berani dalam berjihad fisabilillah, yang punya banyak karamah, tapi tidak nyambung kaji, tidak sampai. Saya ulang lagi, tidak sampai gila, karena itu kan sampai gila. Jelas ya? Ya, andainya dulu Fir'aun tahu bahwa wali itu ada yang sampai gila, tidak berani dibilang Nabi Musa itu gila. Ya kan? Ya kan? Sebab apa? Sebab kalau dibilang Musa gila, pengikutnya bilang dia gila gara-gara jadi wali. Nah, makanya sekarang orang alhamdulillah tidak ada bilang kita gila. Apa sebab? Orang sekarang tidak berani bilang kita gila. Kenapa? Sebab kalau gila nanti jadi wali. Tetap nyambung gaji jadi wali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau antum nanti nak cium-cium juga benda-benda keramat itu, ciumlah tiang istri. Siang malam dia punya jasa, tak termungkiri jutaan orang yang dialiri energi dan cahaya. Batu nisan, awak yang mengeluarkan biaya untuk datang ke tempatnya. Di sini pergi ke pulau ini, desa ini, desa itu, ya kan? Padahal itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan tempat-tempat kuburan-kuburan sebagai tempat berhari raya yang dikunjungi bersama-sama. Tetapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan siapa yang belajar tauhid berarti bibit radikalisme. Begitulah orang kalau sudah kehabisan amunisi, apa saja dilemparkan untuk ya apa saja dilemparkan. Dapat kayu lemparkan, dapat emas dia buangkan juga itu, karena amunisi sudah habis, dalilnya sudah habis. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu maka hindari segala hal yang berbau syirik kepada Allah SWT. Apa sebab? Nanti ada hubungannya dengan bulan Sya'ban nanti. Mau tahu? Sekarang juga? Sabarlah dulu. Nah, tunggu dulu. Waktu kan masih ada. Tapi hujan dah berhenti ya. Untung kita tak berjanji tadi berhenti hujan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Azan masuk? Belum? Alhamdulillah. Kalau tempat lain cepat sekali rasanya, sini kok terasa lama ya? Ada apa? Saya ceramah di tempat lain masih asik aja, ada azan ustaz katanya. Di sini awak pula nanya azan dulu. Subhanallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini dosa kepada Allah yang terbesar, yaitu syirik. Kenapa ini harus dibuang jauh-jauh kaum muslimin? Sebab yang lain tak guna bila syirik ini ada pada kita. Nah, supaya kenal apa itu syirik, tuan-tuan harus belajar tauhid yang benar. Saya tidak menemukan tauhid yang bisa
mengaplikasikan, mengakomodir seluruh dalil akli dan nakli dengan sempurna tanpa ada satupun dalil yang ditolak dan dikarantina, dirubah atau ditakwilkan maknanya, kecuali dengan tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak dari ahlul ahwa menyebutnya dengan tuduhan yang a'udzubillah, kalau dia menyetujui makna itu berarti dia mengafirkan orang yang meyakininya. Mereka menyebutkan dengan Trinitas, tauhid yang mereka nisbatkan kepada aliran Wahabi, padahal itu adalah tauhid yang diajarkan Nabi. Saya ulang kembali, mereka menisbatkannya kepada tauhidnya orang Wahabi, tapi sebenarnya adalah tauhid yang diajarkan oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh? Apa yang dimaksud dengan tauhid itu? Tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Ini semuanya silahkan kalau tonton mau kita bandingkan, kita komparasikan, akan kita dapatkan semuanya mesti dalilnya naqli. Selepas itu semuanya sesuai dengan dalil akli. Perlu dibahas sekarang? Ini panjangnya. Kita mulai saja dengan surat Al-Fatihah. Antum sering menghadiahkan Al-Fatihah tapi tidak paham makna tauhid di dalamnya. Saya yakin, saya tak khawatir Al-Fatihah antum kurang bermutu. Sebab yang membuat Al-Quran itu menjadi kitab termulia yang bermutu adalah kandungan tauhid yang ada di dalamnya. Karena tidak diutus para nabi dan rasul kecuali untuk tauhid, tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk tauhid, tidak diutus nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk tauhid, tidak diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab lain kecuali untuk tauhid. Lalu antum mengatakan jangan sering-sering belajar tauhid, karena memang orang yang suka mengerjakan hal-hal yang berlawanan dengan tauhid akan ngeri bila mendengar kita mengaji tauhid. Apa sebab? Banyak amaliyahnya nanti akan terbatalkan dan terbantahkan. Ya saya, apa contohnya? Nah, minta kuburan lagi, antum anti ziarah kubur juga ini nampaknya. Benar, dikit-dikit kubur, dikit kubur. Nah, kenapa antum anti sekali dengan hobi sekali dengan kuburan? Apa? Banyak yang melakukan. Antum nuduh orang. Kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Manusia itu selalu terfitnah oleh orang yang sudah mati. Pada umumnya. Ini dulu orang saleh katanya. Orang saleh. Wafatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang saleh. Nah, orang saleh menurut pikiran kita mesti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu zaman jahiliyah itu mereka yang dijadikan patung-patung itu kan nama orang saleh semua. Al-Uzza, Al-Lata, Al-Manat, semuanya nama-nama orang saleh. Orang saleh di masanya. Lalu kenapa jadikan patungnya? Nama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dah, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah. Makanya di zaman jahiliyah dulu mereka kalau masa senang mereka syirik, masa sulit mereka lepas syirik. Masa senang mereka syirik, masa sulit mereka bertauhid. Wa idza ghasyiyahum
maujun da'ahullah ya Syekh mukhlisina lahuddin. Apabila mereka dihadang oleh ombak besar di lautan, mereka ikhlas berdoa sama Allah. Allah yang mengatakan falamma najjahum ilal barri idahum, lanjut Syekh, idahum yusyrikun. Setelah selamat ke bumi, ke tanah daratan, mereka kembali syirik. Allah yang ceritakan pada kita. Lalu ditanyakan atau disebutkan oleh sahabat yang dulu melakukan di masa jahiliyah, setelah Islam mereka juga sambil cerita ngingat-ngingat masa jahiliyah dulu. Kita seperti kita ngingat masa jahiliyah dulu sebelum hijrah kan, sebelum ngaji tauhid kan, kita melakukan, iyalah malam-malam kita mandi tengah laut kan, tengah sungai, baca, masih ingat? Dah lupa tu. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, saya baca mantra-mantra ya, yang ujungnya tak jelas, pangkalnya tak joleh, tengah-tengahnya tak jelas sampai ujungnya la ilaha illallah. Kita buju lalu terbelintang patah. Kadang-kadang ada mantranya hai Muhammad minggir alimu lewatnya, itu mantranya kadang tu. Mau coba kan? Ada mantranya dulu dibacakan itu. Jadi bilangnya hai Muhammad minggir ali mau lewat. Itu di antara mantra. Itu tidak pernah dapat itu ya. Itu jurus pamungkas tuh saya. Nah, tidak usah mau belajar perang. Tidak ada lagi itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Jangan azan dulu. Tidak, sampai di mana tadi? Kenapa kuburan? Jadi ketika mereka masuk Islam, lalu mereka bilang, ditanya dulu semasa jahiliyah berapa Tuhan yang kamu sembah? Jawabnya 6. 5 di bumi, 1 di langit. 5 di bumi, 1 di langit. Bila kamu menghadapi kesulitan, minta tolongnya kemana? Dia bilang ke yang di langit. Ya, sebenarnya keyakinan Allah di langit itu sejak dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang peragu. Kita sambung selepas subuh, selepas azan. Silakan. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka di masa sulit mereka kembali bertauhid. Artinya kembali meminta hanya kepada Allah. Bukan maknanya mereka jadi ahli tauhid secara murni, tidak. Sebab selama syirik masih mengait dalam diri kita, tauhid tak akan pernah ada. Cuman mereka, kenapa kita katakan bertauhidkan Allah? Ketika mereka berdoa di masa sulit itu kembalinya kepada Allah. Tapi kalau sudah selamat, balik kembali syirik. Ada kisah dulu orang ke Natuna, ya, ombaknya sangat tinggi, katanya sampai 6 meter waktu itu. Pada berserak semua dalam kapal tuh, kapal jelatik itu kan. Jadi ada seorang pedagang bernazar dia, ya Allah, kalau li selamat kami, saya akan bernazar nyembelih kambing sampai di daratan nanti. Alhamdulillah selamat pula mereka. Lama tak dibantai-bantainya tuh kambing tuh. Dia tanya sama kawan-kawannya, aman aja katanya. Kemarin katanya bernazar. Apa jawabannya? Coba yang tapi jangan ditiru ya. Dipacame-came awak dilawi dia awak apa arot-arotnya dia darinya. Apa bahasa itu? Ya, ditakut-takutinya ketika dalam laut. Kita beri-beri pula harapan di darat ini. Ini gimana nih? Boleh nggak ngomong seperti itu sama Allah SWT? Tidak ada. Tapi gitulah kita. Di waktu sempit minta sama Allah, waktu lapang kembali ingkar kepadanya. Ini yang pertama. Jadi hindari dosa kepada Allah SWT. Karena ada 2 peristiwa penting, kejadian penting di bulan Sya'ban nanti. Kalau kita tidak bersih-bersih sekarang ini, mungkin kesempatan kita terlewatkan oleh kita, kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua adalah dosa. Tadi kan dosa terbagi, maksiat kita terbagi 2, kepada Allah, yang kedua kepada sesama manusia, khususnya rahim kita, karib kerabat kita. Apa sebab? Sebab nanti di saat kita di bulan Sya'ban, Nabi SAW semakin menggiatkan kita dengan berpuasa dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ya, kalau tuan-tuan nak nyambut Ramadan dengan meriah tetapi syariah, jangan mengumpulkan dana untuk bikin perayaan.
baik namanya balimau apa namanya itu, balimau sakai, balimau kasai. Kasai itu apa? Nggak tahu antum ya, nggak pernah buat. Atau bikin acara petang Melayu, petang megang misalnya, atau event apapun, karena ini tidak akan menambah ketaatan, justru tidak sedikit menjadi ajang kemaksiatan. Ini cerita orang-orang di daerah yang melakukannya. Ya, warung-warung yang jual minuman keras hari itu paling laris keras minuman kerasnya. Orang-orang yang berpasangan tidak suami istri paling bebas pula pada hari itu. Kan hanyut-hanyut di sungai itu, baduo di ateban, berdua kan baduo di ateban di bawah badam. Jadi mereka berdua di atas ban. Kenapa dilarang? Karena di atas kapal hiasnya ada juga berpasang-pasangan. Ada pengantin ocu, ada pengantin uda, ada pengantin emas, ada pengantin, semuanya berpasangan. Kalau itu dilarang, ini juga harus dilarang. Karena di sana tidak dilarang, di sini juga tidak bisa dilarang. Banyak pula ketemu lapi bu dalam soma. Jadi oleh sebab itu berarti kita membuat event menyambut Ramadan sebagai ajang berbuat maksiat kepada Allah SWT, padahal Sya'ban itu adalah ajang berbuat taat. Maka bersihkan lahan di bulan Rajab ini dengan banyak menanam ibadah, membersihkan lahan dari segala maksiat dan dosa. Dan di bulan Sya'ban semakin ditingkatkan, karena menyiram itu lebih sering daripada menanam. Nanam kan tidak lama kan, tapi menyiram sekali sebulan, setiap hari, kadang sampai 3 kali sehari, ya tak? Jadi malam hari-hari Sya'ban itu hari-hari kita menyiram lebih banyak, sehingga Nabi diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berpuasa di bulan Sya'ban hampir semuanya, bahkan semuanya dalam riwayat yang lain, bahkan semuanya. Ini membabit taklib, artinya hampir semuanya, lalu disebut semuanya. Apa kabarnya? Ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban itu yaghfulu anhu nas, bulan yang dilalaikan oleh orang, baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, Ramadan jelas bulan besar, bulan termulia, sayyidus syuhur, dan Rajab adalah jelas bulan haram yang dihormati. Tinggal Sya'ban sering dilalaikan orang. Dan di bulan Sya'ban itu amalan tahunan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar? Amal kita kan dilaporkan setiap hari, dilaporkan setiap pekan, dan dilaporkan setiap tahun. Mana yang lebih besar, laporan tahunan atau laporan mingguan? Tahunan. Karena laporan tahunan itu biasanya naik gaji, naik pangkat. Nah, dan seluruh laporan itu tunduk kepadanya. Dan Nabi katakan, wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Saya ingin laporan amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, siapa yang belum memulai di Rajab ini, tentu Sya'ban akan berat lagi. Siapa yang tidak mulai juga di Sya'ban, Ramadan lebih berat lagi. Sama dengan salat juga. Siapa yang memulai dengan salat sunat sebelumnya, wajibnya terasa ringan. Tapi kalau yang salat wajibnya saja kejar-kejaran, pasti salat wajib aja terasa berat. Makanya yang paling laris itu adalah imam yang cepat bacaannya, pendek salatnya. Itu paling disukai orang. Apa sebab? Mana salat tarawih? Abina aja lah katanya. Kenapa? Abina itu 1/4 halaman dah ruku orang katanya. Kalau masjid lain dah 4 halaman belum ruku. Akhirnya Abina jadi favorit
Akhirnya itu masalah. Apa sebab? Rukuknya cepat. 9.30 8.30 sudah selesai. Tambah lagi tidak ada santapan rohani katanya. Yang ada santapan jasmani. Jadi bukanya ada nasi bungkus. Tapi pas santapan rohani malam nggak ada. Hanya sekali saya sepekan saja. Akhirnya jadi pilihan bagus juga sebenarnya kita jadi pilihan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, itu yang pertama, yaitu peristiwa besar. Jangan sampai terlewatkan amalan kita dilaporkan dalam laporan tahunan di bulan Syaban. Maka bersihkan catatan kita. Kalau biasa berdosa sebelum ini, ikrarkan bertobat sejak saat ini. Kalau dosa kepada Allah, kepadanya kita mohon ampunan. Dosa kepada manusia, memutuskan silaturahim, mengadu domba, menggibah, hasad, dengki dan sebagainya, maka kita meminta maaf kepadanya. Minta maaf kan tidak perlu acara-acara pula, syukuran tidak, cukup dia telepon assalamualaikum, karena yang pertama memulai salam itulah yang terbaik. Nah, dengan demikian ketika di tengah malam Sya'ban atau di malam pertengahan Sya'ban, dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama bahwa Allah ittala Allahu 'alal khalqihi, Allah memperhatikan seluruh hamba-hambanya. Faghfarallahu li jami'il khalq, lalu Allah memberikan ampunan kepada seluruh hamba illa li rajulain, kecuali dua orang, maksudnya dua jenis orang. Yang pertama musyrik, illa li musyrik, kecuali orang yang berbuat syirik, tak akan diampuni, tak dapat ampunan. Makanya musyrik, syirik itu adalah harus target utama yang harus kita hilangkan dari sekarang. Oleh sebab itu, maka cara terbaik adalah dengan belajar tauhid. Jangan justru membuat orang fobi dengan belajar tauhid. Sebab kalau belajar tauhid nanti banyak mengkafirkan orang katanya. Ya, Syekh, mengkafirkan orang bukan kita, bukan urusan kita, Allah. Kalau Allah kafirkan, ya gimana antum nak menyelamatkannya? Siapa yang menyembah selain Allah kafir atau tidak? Iya kafir, maka jangan sembah selain Allah. Siapa yang meminta kepada selain Allah kafir atau tidak? Iya kafir, jangan meminta kepada selain Allah, kan selesai. Gitu aja kok repot. Insya jelas. Jadi antum jangan suka ngafirkan orang, sikit-sikit kafirkan orang, sikit kafirkan orang. Itu bukan urusan kita. Cuman kita menyampaikan pesan-pesan ilahi. Yang melakukan ini kata Allah dan Nabi SAW adalah keluar dari agama ini. Nah, kalau dengar Allah yang bilang, Nabi yang bilang, jangan kerjakan. Kalau kita memang tidak mau masuk dalam ruang tersebut. Bukan urusan antum menuduh si fulan melakukan lalu dia kafir, enggak. Kita tidak melakukan itu. Cuman orang itulah asal belajar tauhid risau dia. Apa sebab? Besok tidak boleh lagi ziarah kubur katanya. Padahal Nabi itu kadang malam hari ziarah kubur. Antum berani ziarah kubur malam hari? Lewat kuburan malam hari aja dah takut, apalagi ziarah kubur malam hari. Ziarah kubur itu disyariatkan, tapi antum ke kuburan itu ingat pesan Nabi. Ya, satu mendoakan orang itu, yang kedua adalah mengingat mati. Antum kalau perginya untuk itu, ayo pergilah. Yang kedua, tapi antum kan perginya untuk berdoa, minta doa. Tentunya kita larang, karena Nabi melarang meminta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berangkat berbis-bis ke kuburan Tuan Guru Dasman Yahya Ma'ali misalnya. Ya kan? Apa sebab? Doa di situ mustajab katanya. Kadang-kadang masjid ditinggal, kuburan ramai. Kalau gitu baru kita katakan antum sudah salah kaprah. Harusnya masjid ramai, kuburan sepi. Ya ziarahnya jangan ramai-ramai, karena Nabi melarang kita meramaikan kuburan. Nabi melarang la tattakhidhu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat berhari raya. Tapi kalau kebetulan dari sini datang, di sini datang bersama, jangan lari pula.
Tapi kalau sengaja membuat perayaan tertentu tanggal sekian menjelang Ramadan ramai-ramai ke kuburan, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Atau setelah puasa 6 misalnya ramai-ramai ke kuburan, ayo apa namanya, ayo puasa 6, ayo zora, dibuat pula hari raya yang baru gara-gara itu. Itu yang kita katakan ini dilarang oleh Nabi. Masalahnya bukan budaya, enggak, betul bukan budaya, diada-adakan orang. Dulu nggak ada di kampungnya, nggak ada dulu itu. Lalu ditiru yang di sana, misalnya akhirnya hanyut ke negeri kita. Akhirnya ditiru orang. Bukan budaya asli, budaya yang diada-adakan. Dan itu dilarang Nabi SAW. Sudahlah bukan budaya asli, lalu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, bukan melarang secara kubur. Ingat tuh, catat dengan huruf besar-besar atau rekam. Jangan sampai lupakan, masukkan dalam Google Drive-nya ya, supaya mudah nanti. Saya tidak pernah melarang, atau kita tak pernah melarang orang ziarah kubur, toh kita juga serang ziarah kubur. Tetapi ziarah kubur untuk mengingat mati, bukan minta pada orang mati. Ziarah kubur mendoakan orang mati, bukan untuk kita didoakan orang mati. Nah, dan doa mustajab itu kita lebih yakin di masjid lebih mustajab daripada di kuburan. Baca Quran di rumah lebih utama daripada di kuburan. Wallahu musta'an. Jelas? Makanya kuburan jangan lama-lama di situ. Jelas? So kan baca Quran di kuburan nanti setan-setannya lari lewat rumah kita, dengar dia lagu dangdut di rumah. Ini baru senang dia. Akhirnya dia dari kuburan lari ke rumah kita. Jangan salahkan nanti kalau anak kita kemasukan syaitan. Apa sebab? Rumahnya di sana diganggu, terus diganggunya rumah kita. Karena memang kuburan itu bukan untuk baca Quran. Baca Quran itu di rumah, di masjid, ya, atau tempat-tempat yang dianjurkan. Sedangkan kuburan tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakannya, akhirnya itu yang kayaknya menjadi ambang balobio. Baik, nah apa peristiwa kedua? Dan lupa baru disebutkan, yaitu ampunan Allah di pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya di malam tengah bulan Sya'ban. Allah ampuni bagi seluruh hamba kecuali dua jenis orang. Satu, musyrik yang berbuat syirik. Dua, musyahin yang tidak berbaikan dengan saudaranya sesama, baik saudara kandungnya, rahimnya, dia tidak berbaikan. Dan dari awal sudah kita bilang dosa kepada Allah harus dihindarkan dan dosa kepada sesama harus dijauhkan, supaya kita tidak melewatkan kesempatan yang sangat besar di bulan Sya'ban. Sebab kalau tidak dapat itu, khawatir di Ramadan pun kita keteteran. Sebab masuk Ramadan hati masih bersemak dengan syirik, bersemak dengan kesumat dendam. Makanya Ramadan hanya akan menjadi amalan yang dicukur terus oleh dosa itu. Jelas ya? Sesungguhnya dendam kesumat sesama itu pencukur amal kita. Puasa habis, solat habis, sedekah habis, ceramah habis, ngaji habis, belajar habis, terus apa yang tinggal? Oleh sebab itu, jauhkan syirik, jauhkan dendam kesumat. Jelas ya? Oh, jangan bilang saya yang lebih tua, dia yang harus minta maaf. Jangan tunggu itulah, jangan. Sombong namanya kita. Iblis dulu juga karena itu juga sombong dia. Saya lebih tua dari Adam kok. Masa saya yang sujud kepada Adam? Tidak ada cerita. Yang terbaik, yang pertama mengucapkan salam. Jangan tunggu yang kecil minta maaf. Walaupun kita yang besar, kita yang ingin selamat, kita minta maaf. Mudah-mudahan dengan kita minta maaf, dia pun ikut terselamatkan. Jelas? Kalau gitu dah paham makna daripada kesempatan yang tak boleh terlewatkan, yaitu amal kita. Laporan tahunan amal diangkat, insya Allah kita dalam keadaan puasa,
dan di saat Allah bagi-bagikan ampunan di pertengahan bulan Sya'ban nanti, kita juga termasuk yang tereliminasi. Tidak termasuk yang terdiskualifikasi. Syaratnya satu, jangan berbuat syirik. Oleh sebab itu senantiasa duduk di majelis akidah dan tauhid. Jangan dengarkan walaupun datangnya dari luar negeri, sebab itu merusak. Karena memang setelah ngaji dia ke kuburan perginya, itu masalahnya. Perginya ke kuburan, nauzubillah. Yang kedua, jangan berburuk dengan sesama. Ya, segala hal yang membuat kita berburuk dengan sesama, khususnya keluarga terdekat, tinggal angkat telepon, assalamualaikum, apa kabar, selesai, iya kan? Besok telepon lagi dan seterusnya. Kalau dulu kan harus, kalau dia sekarang di Malaysia harus pula nyebrang kan, ngilek pula ke situ jadi pendatang haram, kan bebas risiko. Nah, sekarang tinggal minta nomornya. Sekarang pun WA gratis kan, iya kan? Nelpon pakai WA gratis ya. Yang bilang gratis, ada data yang terpakai itu. Nah, katanya gratis, tapi lebih murah. Kalau dulu kami nelpon, masya Allah, semenit 18 ringgit, bukan 18.000, 18 ringgit. Kalau di Madinah dulu sekali nelpon itu 1 menit 30 apa ya, 30 rial 1 menit ke Indonesia. Ada pula kawan baru nikah, sebulan menikah, diterima di Madinah. Orang sedang bulan madu, sedang move on terus ya, sedang ininya sekali. Jadi nelpon hampir tiap hari. Satu kali dia baru terima mukafaah. Itu mukafaah, living cost-nya. Dikasih, waktu itu kami baru pertama sampai itu 550 ringgit rial kan. Nelpon lah, masuk di KBU. Waktu itu belum ada handphone, belum ada handphone, jarang punya handphone yang sepanjang ini tuh waktu itu. Itu mewah tuh waktu itu. Nelpon di KBU dia, atau di wartel namanya, bukan wartel multihati. Asik nelpon, yang orang namanya asik masuk tadi ya, orang yang sedang apa namanya, sedang cinta-cintanya, sayang-sayangnya, tiba-tiba tak sadar keluar tagihan 800 rial. Uang yang dibawa hanya 540 rial. Terpaksa nangis minta pinjaman sama kawan untuk nambah uang nelpon. Jadi kalau antum baru nikah, bisa dengan istri jangan sering-sering dekat handphone, nanti habis pulsa. Nah, sekarang udah murah, alhamdulillah. Sekarang sudah murah. Dulu 30 rial, 30 rial 1 menit. Berapa lama lah menghabiskan 500 rial? Alhamdulillah. Sekarang udah murah. Jadi sebab itu maka gunakan ya segala kemungkinan untuk memperbaiki dua hubungan ini, hubungan vertikal dan hubungan horizontal, supaya peristiwa besar itu tidak terlewatkan dan amal kita tercatat menggembirakan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Saya kira tidak ada pertanyaan karena jelas sekali. Ada yang mau bertanya juga? Nah itulah, ini dua kemungkinan, jelas sekali atau tidak jelas sama sekali. Baik, kita tutup sajalah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.